Halo semua, kembali lagi bersama aku di sini. Dan kali ini aku berhasil, ya kan, membawakan kalian salah satu pemain dari klub nasional Indonesia yang baru aja, ya kan, terdaftar dan akan mulai bertanding tahun depan. Ya kan, ini kalau kalian ikuti video aku sebelumnya tuh kan ada beberapa orang Pontianak tuh. Nah, ini salah satunya. Ya, jadi welcome Stephen Orlando atau Akyong. Halo Akyong. Halo Ko Teddy, apa kabar Ko? Aku enaknya manggil apa nih? Karena namamu di sini kan biasanya panggil Akyong ya, gitu kan. Tapi kan kayaknya orang di luar sana taunya Stephen Orlando atau di luar sana juga taunya Akyong. Beberapa ada tahu Akyong, beberapa panggil Orlando aja sih. Oh gitu ya. Oke. Lu enaknya gue panggil apa nih? Bebas. Bebas ya. Pokoknya aku campur lah ya. Kalau ada Orlando kan ada Akyong. Oke. Gimana kabar Akyong? Udah berapa lama berarti di sana ya? Latihan sih udah hampir sebulanan ya Ko. Sudah hampir sebulanan Latihan ya. Gimana tuh? Gua pasti bakal nanya lu dari pas kemarin kecil, cuma karena lu the recent news adalah you join this club, aku pengen nanya gimana perasaanmu? Pertama kali kena scout, pertama kali kena rekrut tuh gimana rasanya? Pertama sih senang ya dikasih kesempatan. Terus kedua udah nggak sabar nih pengen tanding ntar Januari. Wes, luar biasa. Gini Kyong, gue menariknya gini, ya kan? Pas lu pertama kali di scouting, lu posisi lagi di mana waktu itu? Di Pontianak atau udah di Jakarta? Aku di Jakarta, jadi gue cerita nih Ko. Jadi Okay. gue di Jakarta tuh udah hampir setahun lebih lah. Oke. Pas corona di sini tuh tinggal di sini, gue bantu sama Oh iya. aku bantu si Valdo kan, Oke. Water King, Agrio. Oke. Nah, pas kebetulan di sini di chat tuh sama tim pihak manajernya Bumi Borneo nih, Asik, tanya oke. masih basket gak gitu. Oke. Cuma aku bilangnya udah nggak basket sih, soalnya kan lagi pandemi ini kan. Cuma masih ada lah sekali seminggu ada 2-3 kali, cuma nggak pernah latihan lagi. Bilang, oh ya udah berlanjut tuh. Tiba-tiba pas mau latihan dipanggil seksi Patriots kan. Oke. Nah, pas balik seksi Patriot baru ikut latihan Bumi. Luar biasa. Lu ada emang lu sebelumnya ada impian main nasional, Kyong? Aku nggak tahu. Impian sih sempat ada, tapi nggak sampai nyangka buat main ke pro sih. Oke. Soalnya kalau nengok portofoliomu ya, kalau nengok recordmu kayaknya klub-klub gede lu udah pernah coba juga. Ya kan, lu pernah ikut yang West Bandit, aku pernah nengok gitu. Maksudnya at least lu pernah cicip kayak gitu. Ya bareng si ini Wong Social Team. Ya, yes. Nah, ini lu berarti kan sangkatan Shouty juga ya? Ya kan, cuma kan Shouty kan nanti bakal mainnya kan di yang timnas ya. Lu bakal main yang di Borneo. Asik sih, Kyong. Lu gimana lah feeling lu? Lu yang satu lu tadi udah ngomong lu nggak siap buat tanding tahun depan. Gua naik dikit-dikit dulu deh, gitu. Sebelah lu tadi ada Alyong ya. Nanti gua samperin tuh si Alyong tuh. Lu setim sama Alyong yang kita juga tahu. Lu setim sama Tio. Tio berarti kakak kelas ya? Kakak kelas. Enggak. 4 tahun di atas aku. 4 tahun Cuma- malah. Cuma dia umurnya dia kecepatan sekolah, jadi dia angkatan 97 tapi kelahiran 98. Oke, berarti dia relatif muda juga. Terus Alyong sih seangkatan aku, berarti kakak kelas. Lu gimana perasaan lu? Lu gabung satu klub ya yang ada beberapa muka familiar bahkan satu sekolah. Gimana rasanya tuh? Ya senang sih, jadi nggak perlu beradaptasi banyak ya kan, udah kenal, jadi udah saling kenal, jadi enak tuh Bos. Oke. Nggak usah banyak adaptasi lagi. Oke, gua stop dulu nanya yang seputar recent news. Gua bakal tanya-tanya lu yang dulu. Nanti kita bakal singgung-singgung yang soal Bumi Borneo. Akyong, Stephen Orlando. Ini kalau dari aku ya. Aku pertama kali notice kamu itu berarti pas aku masih SMA. Itu berarti Aku kelas 4 kamu SD. itu SD loh, Kyong. Kelas 4. Gila loh, SD loh, aku tahu kau loh. SD itu ya, SD itu lu tuh sudah termasuk yang kayak apa ya, kayak dipelihara baik-baik, kayak dijaga baik-baik gitu loh sama pelatih,
termasuk sama Shouty ya waktu itu ya, kan ada beberapa juga yang sangkatanmu kan. Ada sama Shouty Fendi Denny itu kan Yes, sepatu dari Fendi SD. Denny itu kayak dipelihara baik-baik, diasuh baik-baik. Cuman yang paling menonjol darimu ya, bahkan dari dulu, dari penglihatan aku juga dan dari teman-teman yang lain, Akyong ini istimewa adalah di syutingnya. Oke, nah pertanyaan gua pertama nih Kyong, gitu. Lu merasa nggak lu jago di syuting? Berat. Mau dibilang jago sih nggak juga sih. Cuma Oke. ya ada diberi kelebihan lah di soal syuting. Apakah lu merasa lu lebih percaya diri dalam urusan syuting? Ya bisa dibilang. Asik. Nah, itu percaya diri. Soalnya kalau nggak percaya diri nggak bakal masuk. Harus percaya diri dulu baru tembakannya masuk. Asik. Luar biasa. Oke. Nah, kalian udah tahu dia mulai basket tuh yang penglihatan aku itu zaman dia SD gitu. Tahu, tapi apa mungkin sebelumnya lu udah doyan basket? Jadi itu cerita nih kelas 4 Oke. SD main basket kan ikut latih si almarhum Pak Bun. Yes. Itu tuh ada pertandingan Budi Cup. Oke. Nah, kebetulan orang tua tuh banyakin aku les pelajaran. Jadi Senin sampai Sabtu tuh les banyak banget. Ada bayangin aku SD les pelajaran, les gambar, les musik, itu 3 sama les Inggris 4. Bayangin kan. Nah, udah tuh. Dia itu kebentrok jadi sering nggak ikut ekskul basket kan. Oke. Nah, udah kepikir nih nggak bakal kepilih tim nih. Nggak taunya dipanggil Pak Bud kan, almarhum Pak Bud. Nah dari situ baru mulai tuh semangat, terus diajak Bang Venom private juga kan. Bang Venom ya. Bang Venom yang kemarin ada foto lu story ya. Cuma nanti lu tanya deh, aku tanya lu tuh off cam deh nanti lu. Oke. Nah, berarti pas zaman lu itu terus kok bisa Pak Bun cari dirimu? Kok bisa? Sama tuh kan Pak Bun, cuman tuh Nyawi. Ya Aui ya. Tapi Nyawi dibantu sama Pak Bun. Oke. Nah tapi peran posisi gede pas aku basket di SD tuh Nyawi. Soalnya Pak Bun kan fokus ke SMA kan. Iya, oke. Nah jadi cuma pas itu pemilihannya kalau nggak salah tuh Pak Bun sama Nyawi. Nah jadi mereka berdua yang mungkin kasih aku kesempatan bermain di Cup SD itu. Jadi sampai sekarang, kalau udah nggak ada nih Akyong sekarang. Asik, luar biasa. Ya Aui lah ya, berarti ya, yang perantara pertama ya. Benar. Ya Aui. Kalau ada yang nggak tahu ya Aui itu legend juga tuh. Legend di Pontianak itu luar biasa sih, namanya di mana-mana. Nama Indonesia Sudianto ya, kok nggak salah. Sudianto. Nanti aku tag deh pas udah post ini gitu. Moga-moga dia notice gitu. Itu Defendernya mematikan. nah, itu legend sih ya Aui. Kalau kalian nonton aku pas podcast Rivaldo, ya Aui ini lagi kasih drill neraka. Jadi pas yang zaman-zaman yang rajin orang latihan SMA, yang kasih drill lari terus lapangan sampai seleksi alam tuh, ya Aui lah itu. Gitu. Berarti dia pengaruh besar juga buatmu ya. Pertama kali lah ya. Malah dia yang buat aku ini mulai basket awal karir aku di Nyawi mungkin. Luar biasa. Shout out lah tuh ya Aui. Nanti gua tag deh. Nanti kita coba. Thank you Nyawi. Kita ngobrol-ngobrol lah ya Aui kalau ada sempatnya gitu. Oke, tuh zaman lu masuk beranjak dari kecil berarti dari SD. Berarti kan sudah mulai terekrut, sudah mulai scouting. Lu udah beranjak nih, udah masuk SMP, ya kan? SMP lu pasti ada ikut pertandingan, udah pasti, oke kan? Habis beranjak dari SMP, berarti kan langsung masuk SMA nih. Berarti sudah langsung, lu sempat gak sih dilatih sama Pak Bun? Buat dilatih yang benar-benar SMA nggak sempet tuh. Soalnya pas gua masuk SMA kelas 1 Pak Bunnya udah nggak ikut melatih SMA lagi, jadi ganti ke Bang Venom. Jadi SMA gua dilatih Bang Venom. SMP kan beda lagi tuh latihnya. Iya, SMP beda lagi. Tapi kayaknya lu juga ikut latihan Pak Bun nggak sih pas masih SMP gitu? Ya sempet, tapi bukan ikut latihan sih, lebih tepatnya kayak main-main aja bareng SMA yang di atas kayak sparring gitu. Oke. Pak Bun ajak sparring itu. Oke. Berarti ya tetap lah ya, tetap ada ikut-ikut lah. Soalnya kan nggak sembarang orang tuh boleh diajak main sama Pak Bun gitu, atau diajak disuruh latihan nggak main-main itu. Gitu. Oke. Lu SMP, lu berangkat SMA. Kalau misalnya dari kawan-kawan kan kayak Shouty kemarin aku ada nanya, kayak Rivaldo kemarin aku ada nanya, SD, SMP, SMA, lu kan masuk DBL dong, ya kan?
Pasti. Kalau enggak mungkin nih kerekrut nih, pasti masuk DBL. Lu masuk DBL tahun berapa tuh pertama kali? Masuk apa nih? Ikut tim DBL. Ikut DBL pertama kali tahun berapa ya? Tahun 2017 kali. 2017 ya. Itu yang kamu dapat first team bukan? Atau kamu yang dapat MVP? Itu MVP 2018 sama dua-duanya 2018 MVP sama first team. Yang tahun 2017 lagi ankle. Oh gitu ya, 2017 lagi ankle ya. Tapi tahun depannya dapat MVP. Ya, puji Tuhan dikasih di MVP. Berarti gila Bonus ya, lah. pemain-pemain bumi Borneo ya. Tuh DBL tuh rata-rata MVP-nya ada di sana semua ya. Alio juga MVP seingat aku. Dio first team seingat aku ya kan. Dio ada first team nggak ya? Kayaknya first team kayaknya. Lupa juga. Nah, gitu. nanti aku coba Kata cek deh. Tio apa Cesar itu. Nah, nanti aku coba cek deh. Kalau Shopee ada, ya kan? Shopee ada first team. Shopee ada 2 tahun berturut 2 dia. tahun berturut gitu. Sayang ya waktu itu ankle. Oke. Pertanyaan gue sama nih. Gue ada tanya Rivaldo juga waktu itu. Jadi gue tanyain sama buat lu juga. Kan lu udah masuk DBL nih waktu zaman SMA dulu, ya kan? Aku nggak tahu, aku belum nanya apakah kau mau fokus basket atau enggak gitu. Cuma apakah di saat SMA ketika lu sudah masuk DBL, ya kan dipercaya oleh sekolah, dipercaya oleh tim, coach, dan lu akhirnya bisa dapat first team, lu bisa dapat MVP. Dalam pikiranmu waktu itu, gitu kan? Lu merasa lu jago nggak basket? Dalam pikiran ya. Kalau di Kalimantan sih aku bisa bilang lumayan lah, bisa bersaing lah. Oke. Di atas rata-rata lah. Tapi pas dikasih kesempatan tanding keluar, wah bukannya gue bukan siapa-siapa nih, kayak masih perlu banyak belajar lagi. Oke. Bahkan seorang Akyong pun merasa di luar jauh lebih banyak ya, yang lebih jago gitu ya. Jauh, banyak banget. Jauh banyak banget ya. Dan ini menarik karena ini sama semua gitu. Rata-rata Shouty juga ngomong gitu ketika keluar nengok dunia luas di sama pemain, wah levelnya beda. Rivaldo juga ngomongnya begitu. Dan lu juga ngomong gitu. Berarti kita sepakat ya gitu ya. Basket Pontianak oke, bisa dibilang bagus, tapi di luar sana jauh lebih bagus. Sepakat. Oke. Ya, tapi kalau misalnya basket Pontianak misalnya dibawa keluar, nggak kalah-kalah juga sebenarnya. Cuma gitu kalah ya? pengalaman aja mungkin sama mental. Kalau skill sih bisa dibilang bersaing skill Pontianak sama luar. Oke, kalau menurut lu skillnya bersaing gitu. Cuma masalahnya di mental. Bersaing. Ya benar banget kok, bersaing. Mental apa yang menurut lu kita nggak ada? Atau yang perlu ditambah? Jadi misalnya ketemu tim A nih, lihat tim A ada superstar ini, udah takut duluan. Jadi skillnya nggak keluar. Pas mental kita udah diserang takut kan, aduh ketemu dia lagi takut nih, ini dia jago di ini. Jadi mindset kita udah hancur banget. Oke. Itu yang menurut lu yang kurang lah di tempat kita gitu. Yang perlu dilatih lah, yang perlu dikembangkan lagi lah gitu. Kalau ngomongin, nah ini masih ngomongin dirimu ya. Kalau ngomong kan lu udah merasakan di Pontianak bahkan di luar gitu kan, di Jawa, Jakarta terutama. Tadi udah kamu singgung juga soal pemain skill, oke lah bisa bersaing gitu loh. Cuma aku pengen nanya, kalau misalnya soal pelatihan, itu kan penting. Gitu, soal pelatihan, soal coach, menurut lu gimana? Apakah mereka yang di Jawa sana emang much better atau sebenarnya bisa kok gitu loh? Untuk pelatihan kalau di luar Jawa kan emang lebih ini ya, lebih apa, detail bahwa dasar-dasarnya diperhatikan. Oke. Kalau di Pontianak kan mungkin Petrus sama beberapa tim aja yang mungkin pelatihnya bagus. Kalau yang lain-lainnya kan kayak misalnya di Kabupaten Sanggau, Sintang atau lain-lainnya kan nggak tahu tuh latihnya gimana, atau taunya main doang, dribble, shooting. Fundamentalnya nggak dilatih kan. Betul. Tanpa mengurangi nggak bermaksud menyinggung daerah-daerah tersebut ya. Cuma ya macam di tempat aku lah, di Kapuas Hulu sana, di Putusi bawah sana juga menurut aku ya. Nah, fundamentalnya kurang gitu ya. Padahal fundamental itu penting gitu ya. Benar. Padahal skillnya bagus, cuma fundamentalnya kurang, jadi pas permainannya
jadi kurang, skillnya hilang karena fundamentalnya nggak ada. Oke. Bahkan dari Akyong juga ngomongin itu tuh. Jadi teman-teman yang dengerin, ya kan ini kan banyak nih yang chat aku Kyong. Jadi sebelum ketemu lu, gua ada kabari ke orang-orang dulu. Gitu. Gua bakal ketemu Akyong nih, apa yang kalian mau nanya gitu loh. Semua rata-rata mau gimana biar jadi jago, gimana segala macam. Nah, back lagi sudah berapa banyak pemain basket yang aku datangin, rata-rata ngomong back to fundamental. Balik lagi fundamental. Nah, lepas itulah baru ngomongin skill skill sendiri, skill pribadi orang itu gitu. Oke. Itulah ya, sekilas kita bahas perjalanan kecil. Gua sempat ngebahas lu, ya kan, gua pernah bawa Bumi Borneo di video, waktu itu gua review 4 pemain baru, ya kan. Especially for you, yang paling tersorot adalah ketika lu diliput sama Bang Rocky Padilla, ya kan, itu pas PON, ya kan, pas PON bukan kan? Prapon. Pas Prapon, itu pas lawan Banten ya? PON kan? Iya. Itu gila sih Kyong, itu gila sih, ya kan, lu itu mau bilang on fire sih, bukan on fire lagi sih, cuma kita ngomongin secara lu individual ya, bersama Shouty tentu dan yang lainnya kan. Cuma yang tersorot waktu itu menurut aku, kok lu bisa gitu loh, kok apa gitu, wah banget gitu, berapa kali itu terus 7 atau berapa waktu itu 3 point, dan itu rata-rata ya ada yang off the ball, lu moving, ya kan, ya kayak bukan permainan egois, gue nggak nengok gitu, tapi emang lu tahu cari spot, lu tahu kapan tembak, kok bisa Kyong gitu loh. Waktu itu tuh dia kebetulan dikasih kepercayaan sama pelatih kan buat main shooter, karena sebelum lawan Banten tuh ada game-game sebelumnya emang pas Prapon tuh emang shoot aku lagi wangi tuh. Jadi dikasih kesempatan jadi buat main shooter. Nah kebetulan pas lawan Banten tembakan pertama udah masuk tuh. Asik. Nah jadi dibantu juga sama teman-teman kayak Shouty dan teman-teman lainnya, disuplai bola ke aku buat nembak, percaya ke aku juga. Kalau nggak ada mereka mungkin nggak ada syuting itu. Asik. Tapi karena lu berhasil masuk, makanya mereka mau ngasih gitu loh. Tuh perasaan lu kayak mana tuh pas udah berhasil? Gua tahu ada foto epicmu ya di Instagram, nanti gua masukin di sini tuh. Itu kayak lu on fire banget, lu semangat banget, lu masih nggak ada perasaan waktu itu? Mungkin memorable kali ya pertandingan waktu itu ya. Yang di foto Instagram tuh itu bukan lawan Banten, lawan Sumatera Barat ya. Oh, itu loh Sumatera Barat. Sumsel. Iya. Itu ada ceritanya lagi, beda lagi. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Coba ceritain. Itu bisa on fire tuh karena waktu quarter 1 aku sempat bikin TO. Oke. Terus nggak dimainin kan sampai quarter 4. Oke. Posisi ketinggalan 12 poin kan waktu itu. Oh iya, aku ingat gamenya. Iya. Terus tiba-tiba dikasih kepercayaan lagi sama pelatih Wacek kan, dikasih main lagi. Ya udah, pengen nunjukin nih, satu turnover aku bisa buktiin kalau aku bisa main bagus kan. Nah pas masuk ketinggalan 12, aku 3 poin 4 kali beruntun. Nah makanya bisa ini disorot sama. Itu udah dahsyat sih Kyong, dahsyat sih. Maksudnya kepercayaan dirimu buat syuting tuh hebat sih Kyong. Lu ada latihan spesifik nggak sih buat syuting buat yang lain gue tahu gitu biar gimana bisa kayak lu? Enggak ada sih kalau latihan spesifik, kayak biasa-biasa aja, kayak nembak aja sama kayak yang lain sama aja. Cuma mungkin ada tambahannya, mungkin yang lain tembaknya 50, gue 100 gitu ya. Oke. Ini soal repetisi lah ya, soal pengulangan latihan ya. Gitu ya. Jadi nggak ada secret reset, nggak ada ya, nggak ada cara apa, jalan pintasnya nggak ada ya, untuk bisa jago shooter nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Itu kalau ngomongin soal milestone-nya Akyong lah, yang aku tahu dan aku berhasil. Nah, kira-kira kalau misalnya ditanya sama apa? Ini kalau misalnya aku orang Bumi Borneo, Akyong mau masuk ke klub ini tuh pengen apa? Pengen dikasih apa? Pengen minute play-nya lebih lama, ya kan? Atau pengen jadi starter? Atau mau gimana? Pengennya sih memberikan yang terbaik kalau aku ya. Asik. Kalau tadi, asik. Tapi tadi kalau tadi bilang pengen dikasih menit banyak, ya semua pemain kayak pengen dikasih menit banyak. Asik. Cuma kalau emang nggak dikasih kesempatan main, berarti kan ada diri aku yang kurang nih, apa yang kurang hingga buat aku nggak dikasih kesempatan main gitu aja sih. Oke. Lu ada target nggak untuk musim depan? Target sih pengen playoff sih. Playoff ya.
bisa sih kalau menurut aku bisa, apalagi karena Bumi Borneo kan ada Semoga senior aja ya, itu. senior banyak ya sekarang Ada. ya. Ada Bang Ahmad Junaidi juga aku tengok baru masuk kemarin, Budianto juga itu. Iya. Itu Iya. pemain-pemain yang notable di Indonesia juga itu. Iya. Oke. Paling pertanyaan selanjutnya agak trivial, ya kan? Agak trivial gitu loh, Kyo. Gua bakal tanyain. Lu kan udah sempat main di Pontianak, di Kalbar udah lumayan lama lah ya. Kan terus lu pindah ke Jakarta segala macam. Lu juga sempat ikut. Lu sempat ikut 5 nggak sih? Tapi lu UMN ya? Enggak. UMN, sayangnya UMN Sayang ikut sekali 5. ya, belum bisa lolos ya. Sayang sekali ya. Kenapa lu nggak masuk UPH? Beda, ada cerita lagi tuh. Ada cerita lagi tuh, gimana tuh? Jadi waktu itu Rivaldo kan, si Rivaldo. Kok gimana nih kalau masuk ke PH? Latihnya gimana, berat ini itu Oh, enggak. lu Karena aku nyanyiin orangnya Valdo-nya. aku kan agak malas kan. Udah dituntut mulu sama Bang Fenom untuk masuk ke PH, sama pelatihnya. Udah suruh masuk ke PH aja gini-gini segala macam kan. Tapi Rivaldo katanya latihannya capek banget, 16 terus latihan jam 5 subuh, bangun jam 4. Tuh mental aku udah keserang tuh, waduh masuk kampus ini mati adanya, nggak enjoy, nggak jadi deh. Oke, tapi kan lu masuk UMN kan lu tetap aktif basket juga kan, ya kan? Bahkan lu juga kemana-mana juga kan, tetap aktif gitu. Iya, Disupport orang tua nggak olahraga basket? disupport sih kalau itu. Pernah dihadang nggak? Pernah dihambat nggak? Kyong, lu nilai jelek, nggak usah latihan lagi. Oh itu nggak pernah. Malah waktu itu bapak mama juga jemput nih latihan, misalnya kelar jam 8 kan. Tapi aku masih mau tambah, jadi aku suruh orang tua tunggu dulu sampai jam 9. Asik. Mereka tunggu tuh aku main-main terus. Oke, berarti orang tua support ya. Nggak masalah. Oke, terus. Nah ini asik juga nih. Lawan tertangguh yang pernah lu hadapin. Tapi ini banyak. Ini kapan dulu nih? Kita mulai deh yang paling gampang deh. Kita mulai dari SMA. Dari SMA dulu. Lawan tangguh ya terakhir ya Immanuel. Ada pemainnya nggak? Ada nama pemain nggak? Yang di Immanuel terakhir. Yang nama pemain yang tertangguh pas masih SMA yang pernah lu hadapi, termasuk klub lah, klub, sekolah. Angkatan aku ya, Bang. Angkatanmu bebas semua angkatanmu. Yang pernah lu hadapi lah. Cuma yang paling tangguh ya tim sendiri di Petrus. Cuma ada beberapa sih yang kayak misal kalau di Immanuel itu ada Heru, ada Vigo, ada Keglis, sama ada Norbert sama Sugondo. Oh itu tangguh ya menurutmu ya, gitu ya. Oke, itu pas masih SMA, pas zaman kuliah. Zaman kuliah ya, termasuk lu coba-coba klub segala macam gitu. Siapa ya? Banyak banget sih kalau disebut satu-satu kayaknya nggak cukup deh kalau soalnya pas ke iya. Oke. Kalau semisalnya nih, ini bukan lawan tertangguh lah. Tapi menurut Akyong kan sekarang udah satu klub Bumi Borneo nih, ya kan? Kan pasti saling respect lah each team match gitu kan. Kalau menurut lu untuk yang sekarang yang tertangguh di Bumi Borneo tim ilmu siapa sih? Yang pasti senior-seniornya. Asik. Kayak Bang Junet, Ko Budi, karena kan pengalaman mereka udah pernah main IBL, mereka udah paham kan situasi gimana dan kondisinya ntar di lapangan. Oke, itu yang senior lah ya. Pencapaian yang paling membekas di tempatmu apa? Berarti pencapaian basket lah yang menurut lu wah boleh nih udah berhasil ini nih gitu. Mungkin ini ya pencapaian di basket ya bisa main di pro sekarang ya, pencapaian semua orang bisa main. Iya sih itu pencapaian paling wah sih, itu nggak semua orang bisa sih. Jong, lu excited banget ya pasti ya masuk klub lu, dan lu bayangin lah nggak usah ngomong di Jawa lah ya, ngomong kawan-kawan lu yang di Pontianak ya di Kalbar bilang wah Kyong keren ya main klub ya nasional ya, masuk TV disorot gitu. Lu ada beban nggak di sana Kyong? Nervous sih ada kok pastinya. Nervous ya. Terus ini ada pertanyaan nih. Tadi sebenarnya udah diskusi, cuma mungkin coba aku tanyakan
sih caranya biar bisa cun macam Akyong katanya gitu? Yang tadi itu yang jadi banyakin repetisi, nembaknya ditambahin, cari feeling touch-nya gitu-gitu aja sih. Itu emang gak ada rahasia lain ya gitu. Emang harus Iya, latihan ya. latihan, benar. Oke. Oh ini juga nih pertanyaan nih. Mentor atau coach yang membekas atau coach yang berkesan tuh siapa aja sih selama ini? Salah satu tadi mungkin Pertama, ya Bang Venom. ya. Bang Venom. Nah, Wacek. Wacek. Nah, itu aja sih ya, Kalimantan. Oke. Kalau yang Awi kita udah tahu Mungkin lah. kalau ada mungkin kalau ada role model ya si Rivaldo sering kasih tahu gitu nih kalau Dulu sama Rivaldo beda angkatan ya? Oh iya dong ya. beda angkatan jauh, beda 5 tahun. Anjir, lu beda 5 tahun sama Rivaldo. Gila, aku kira sama dia tuh angkatan loh. Wah. Beda. Kita coba last question ya. Oke, tadi sebenarnya udah jawab juga. Ini deh. Target ke depanmu apa? Gitu loh. Di basket ya. Iya. Lu kalau target sebagai Bumi Ya. Borneo aku tahu gitu kan. Udah pasti targetnya masuk. Target ke depan Kalau lu pribadi, target ke lu depan set ya. your target apa? pengen jadi juara Asik. biar ada Rivaldo kedua Asik. yang bisa juara. Asik. Pengen lagi Rivaldo ya. Pengen naikin piala. Biar habis itu pensiun. Pensiun bener. Oke sih. Kalau itu dari pertanyaan-pertanyaannya dari kawan-kawan yang lain, ya kan? Kita juga udah nanyain pas masa kerja gimana. Tapi lu asli Pontianak kan, Yo? Asli Pontianak. Lu asli Pontianak ya? Oke, cuma sekarang kan udah berdiaman di Jakarta gitu. Kalau aku minta tolong kamu, ya kan? Kamu coba deskripsikan dalam bentuk kata-kata lah, satu kata lah gitu. Untuk tahun depan, untuk musim depan. Apa itu, Kyong? Untuk basketmu tahun depan. Nanti gua taruh di tagline di Instagram dulu. Satu kata. Untuk season depan apa yang gua rasain gitu ya, kok. Yang aku rasain. Excited ya. Wah, lu yang excited tapi gue juga excited. Gue excited banget loh nengok kalian karena aku tahu kalian ya. Dan aku yakin yang lain juga itu tahu kalian, tahu sejarah kalian dari kecil, ya kan naik besar sekarang main klub nasional, ya kan tuh excited. Kami excited banget dan kami pasti dukung kalian the best sih. Pokok kalau baju lu keluar gue pasti beli. Gitu. Kalau jersey lu keluar ya, tolong Bumi Borneo merchandise-nya segera. Gitu. Kami koleksi jersey-nya gitu loh. Oke sih, Yo. mantap. Lu ada apa nggak? Ada pengen? Ini aku rasa penting gitu loh. Karena menurut aku, lu juga menjadi salah satu role model untuk adik-adik bawahanmu yang pecinta basket ya, terutama ya. Termasuk yang di daerah, termasuk yang di kota ataupun yang di Petrus lah. Ya kan alma matermu sekarang untuk adik-adik. Kira-kira lu bisa kasih pesan apa nggak biar mereka semangat, Yo? Gitu loh. Karena kan menurut mereka selama ini mungkin sebelum ada Alyong ya, yang di sebelahmu, sebelum ada Rivaldo, kayaknya masuk nasional ini susah deh, gitu kayak butuh spesial deh. Kan dulu kita beranggapan begitu, Kyong, ya kan? Kira-kira lu kasih pesan apa deh buat mereka? Pesan, jangan berhenti bermimpi aja. Soalnya kan aku pernah di posisi mereka juga kan, malah nggak pernah kepikir bakal kepanggil ke nasional atau segala macam. Tapi nanti kalau kalian latihan terus, ada aja kesempatan buat kalian semua. Yang penting kerja keras dan tetap latihan. Asik kerja keras dan tetap latihan. Enak ya ngomongnya ya, tapi jalannya susah ya. Niatnya kadang ada yang malas-malasan, ada yang benar-benar niat. Itu gimana tuh kalau niatnya malas-malasan tuh? Nah, itu balik ke orang yang masing-masing kok. Mau lawan apa enggak? Orang yang benar targetnya tinggi, misalnya gue pengen ini nih, pasti dia malasnya dia bisa kalahin. Tapi kalau orangnya setengah gitu, ya susah. Oke, memang tergantung dirinya sendiri lagi lah ya. Kita udah tahu ya kan cerita dari Akyong dari pas masih kecil segala macam.
milestones-nya, achievements-nya selama ini sampai disorot nasional, dan sekarang akhirnya kita bisa nikmati permainan dia nanti di musim depan. Thank you banget Kyong sudah sempetin waktu, ya kan. Moga-moga nanti setelah season dulu berlangsung, aku tahu pasti sibuk sih. Nggak tahu lah, mungkin nanti aku cari waktu mungkin ke sana. Ada nggak sih dia home away main? Kayaknya belum ya di Pontianak ya. Seandainya playoff. playoff dia home away gitu ya. Makanya doain playoff ntar. Wah playoff asik nanti nih, Pontianak. wah asik nih. Itu asik itu kalau ada di home Pontianak, wah itu enak banget. Nanti kita bisa ketemu, kita coba lagi, kita ngobrol kira-kira masih sama nggak nih targetnya Kyong nih. Tapi we wish you best luck Kyong, dan seluruh orang-orang Pontianak masih support di Borneo. Aku yakin begitu. Ya kan, salam juga buat yang lain yang dari Pontianak juga, terutama ada timnas yang lain. Sukses selalu, ya kan. Jaga kondisi yang pasti, ya. Jadi best luck Kyong. Thank you juga Coach Teddy. Oke, thank you buat teman-teman BTW, yang BTW happy wedding, semoga cepat ada momongannya. Gua bingung itu, gua mau Biar apa atau enggak Teddy. tuh, tapi thank you. Aku bingung itu mau apa atau enggak. Tapi biar ntar anaknya main basket juga, siapa tahu bisa nasional. pengennya sih itu gitu ntar. ya, pengennya Nanti. sih gitu ya, itu pasti sih pengennya gitu. Oke deh, thank you banget Kyong ya. Oke, thank you juga buat Oke. yang udah listening. Sampai jumpa podcast berikutnya. Sampai jumpa.